Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara, dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya anugerah, damai sejahtera Tuhan limpahkan buat kehidupan kita semuanya. Amin. Mari sebelum kita bekerja, kita beraktivitas, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, membawa penyembahan kita, membawa pujian kita yang terbaik kepada Dia. Sebab Dia pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan dan kita muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik, kasih setia Tuhan begitu luar biasa. Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Yang Bapa lakukan, yang Bapa kerjakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan. Membawaku mendekat padamu. Biarlah pujian pengagungan hanya bagimu, Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Sama-sama katakan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami ke gunung kudus-Mu Tuhan. Kiranya kemuliaan-Mu Tuhan nyatakan. Haleluya. Oh, sama-sama. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu,
selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Mari angkat kedua tanganmu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sembah Tuhan, glory bagimu, hormat sembahmu, sembahmu, ku mau tinggikanmu, ku mau menyembahmu, haleluya. Oh, ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, bawaku menyembahmu, bawaku ke dalam hadiratmu, hadiratmu Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, ku mau menyembahmu, ku mau tinggikanmu Tuhan Yesus. Sembahmu Tuhan, ku mau menyembahmu, ku mau meninggikanmu, menyembah. Haleluya. Biarlah ku menyembahmu Yesus Tuhan, terima kasih. Oh, glory, Engkau baik, hadiratmu, hadirat menjamah kami pagi ini Tuhan. Hadirat menyentuh setiap kami, memulihkan, memberkati, damai sejahtera-Mu turun buat kami Tuhan. Haleluya. So glory, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Yesus, haleluya. Setiamu sungguhlah ajaib, sungguhlah luar biasa. Haleluya. Oh, glory. Engkau baik, Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Biar terus kami memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Makasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, sebab Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau baik dengan segenap jiwa dan hatimu. Biar Engkau berkata kepada Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
sembahmu, ku mau tinggikanmu, sembahmu, sembahmu. Haleluya. Oh, glory bagimu, glory bagimu, Yesus, puji namamu. Haleluya. Oh, glory. Sebab Kau yang layak kami tinggikan, sebab Kau yang layak kami agungkan, Raja di atas segala raja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, ku angkat pujian, ku angkat penyembahan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, glory, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Glory bagimu, bagimu segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Oh, glory. Penolong yang setia buat kehidupan kami Tuhan, yang kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia, yang percaya katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia. Oh, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus, Yesusku tak pernah gagal. Angkat kedua tanganmu, katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Thank you God. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya,
tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Nyatakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya. Kami terus pegang janji-Mu ya dan amin buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau dengar firman Tuhan jadi perenungan kami hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan buat kehidupan kami semuanya. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Bagi-Mu kemuliaan, hormat kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini sebagai dasar kita untuk memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya mengawalnya di kitab Roma pasal yang ketiga, suratan Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Mulai dikatakan firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah jaminan keselamatan bagi orang-orang yang telah memutuskan untuk mengikuti Yesus dalam kehidupannya. Sebab tahukah saudara bahwa apa yang kita lakukan, iman, kepercayaan atau penyembahan kita pada hari ini, saya katakan bahwa ini jalan yang tepat, pilihan yang tepat saudaraku. Untuk kita setelah nanti kematian ini kita mau kemana. Sebab ada banyak di luar sana ketika nanti dia mati, dia masih ragu-ragu. Dia akan kemana saudaraku. Sebab tidak ada yang menjamin hidupnya. Amin saudaraku. Tidak ada yang menjamin hidupnya. Tetapi dikatakan bahwa iman yang kepada Yesus Kristus. Bahwa fokus penyembahan kita atau fokus iman kita. Bahwa Yesuslah yang menjadi penjamin kita. Sebab dikatakan firman Tuhan bahwa hanya Yesuslah menjadi perantara atau jembatan untuk manusia itu bisa diselamatkan atau diperdamaikan dengan Allah akibat dosa di masa lalu oleh nenek moyang kita. Jadi saudara dan saya membutuhkan yang namanya keselamatan ini saudaraku. Nah, dikatakan bahwa keselamatan ini Yesuslah yang ditentukan Allah. Dikatakan ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian karena iman. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan bahwa sekarang yang kita lakukan ini sudah tepat. Yang kita lakukan ini sudah benar saudaraku. Bahwa iman yang kita lakukan, iman yang kita percaya hari-hari ini telah
membuktikan kepada kita bahwa nanti kelak waktu Tuhan panggil kita atau nanti kita meninggalkan dunia ini saudaraku, ada jaminan keselamatan. Dan tahukah saudara bahwa waktu kita terima keselamatan ini saudaraku, kita terima dengan cuma-cuma. Bukan dikatakan firman Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Enggak saudaraku, tetapi Tuhan kasih itu secara cuma-cuma, diberikan lewat penebusan darah Kristus. Nah kita terima ini dengan iman saudaraku, dengan iman. Jadi tidak ada upaya, tidak ada yang namanya sesuatu yang kita kerjakan, tidak ada upaya saudaraku. Tidak berdarah-darah, tidak mengeluarkan yang namanya sampai yaitu kita berkeringat, berjerih payah untuk yang namanya menerima keselamatan ini. Firman Tuhan berkata, dengan hati percaya, mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, terjadi perpindahan keselamatan saudaraku. Yang seharusnya dulu kita orang-orang yang antri masuk ke dalam kebinasaan atau neraka, tetapi dikatakan firman Tuhan karena iman percaya kepada Yesus Kristus dikatakan kita diselamatkan. Yang setuju dan percaya katakan amin. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dulu kita ini adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai saudaraku. Orang yang seharusnya kita mati dalam dosa kita saudaraku. Sebab dikatakan karena semua orang siapapun itu yang dimulai dari nenek moyang kita Adam dan Hawa saudaraku, yang melakukan dosa, yang tidak menuruti akan titah Tuhan atau kebenaran Tuhan. Dikatakan lewat Adam manusia pertama itu dosa masuk, pintu dosa masuk, sehingga semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan saudaraku. Nah akibat dosa, akibat satu orang, akibat Adam ini saudaraku, pintu daripada dosa itu telah masuk. Tetapi dikatakan firman Tuhan lewat satu orang juga, lewat Kristus Yesus Tuhan, kita diselamatkan. Hanya dibutuhkan iman saja saudaraku, percaya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa iman yang kita telah terima ini jangan sampai kita lepas dengan cuma-cuma. Amin saudaraku, jangan sampai kita lepas dengan cuma-cuma. Sebab tidak ada lagi yang namanya penebusan yang kedua untuk penyelamatan jiwa kita. Oh iya saudaraku, enggak ada. Enggak ada waktu Anda meninggalkan iman ini dan Anda masih di dalam kubangan dosa. Dan Anda mati di dalam dosa saudaraku, dalam kubangan dosa. Maaf kata, surga tidak akan pernah menerima kita. Nah oleh sebab itu pertahankan saudaraku dalam kehidupan ini, bahwa jangan sampai kita meninggalkan iman kita, iman kepada Yesus Kristus ini. Supaya benar-benar kita ini dibenarkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua saudaraku. Sebab nanti masa penghakimannya saudaraku, yang menjamin keselamatan kita adalah Yesus Kristus Tuhan saudaraku. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siapapun saudara dan saya, bahwa kita telah menerima keselamatan ini saudaraku. Oleh sebab itu jangan ragukan lagi iman kita. Sebab Anda telah menerima ini dengan cuma-cuma. Yang dahulu kita ini telah berbuat dosa. Dosa warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Kita telah menerima itu saudaraku. Tetapi oleh anugerah Tuhan keselamatan datang lewat Yesus. Dan dikatakan bahwa Allah telah menentukan Yesus Kristus sebagai jembatan perantara untuk umat manusia itu didamaikan dengan Allah dari perbuatan dosanya. Sebab perbuatan baik manusia tidaklah bisa menyelamatkan. Anda butuh Yesus, jembatan itu saudaraku. Dan satu-satunya hanya diberikan lewat Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada jembatan yang lain, tidak ada perantara yang lain saudaraku. Tetapi hanya Yesus Kristus itulah menjadi perantara buat kita untuk kita menerima keselamatan itu. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sebuah kebenaran yang kita terima. Dan biarlah kebenaran ini jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita abai dan meninggalkan. Karena mungkin faktor kebutuhan, faktor jabatan, faktor mungkin kenikmatan dosa yang ditawarkan kepada kita sehingga kita melepas daripada kepercayaan dan iman ini. Saudaraku, jangan saudaraku. Memang di dunia ini perlu
saya katakan penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan. Oh ya, setiap anak Tuhan siapapun itu saudaraku, kita diperhadapkan hal yang demikian. Memang pertempuran kita masing-masing, tapi inti daripada semuanya itu adalah jangan tinggalkan iman. Amin. Seberat apapun masalah yang engkau hadapi, di dalam lembah sekalipun engkau mungkin dalam penderitaan, dalam kesusahan, di titik terendah dalam hidup ini saudaraku, ingat jangan tinggalkan iman ini. Amin. Sebab ingatlah bahwa di sini kita di dunia ini kita hanyalah sementara. Yang tidak lama saudaraku, kita akan meninggalkan dan kita akan diperhadapkan dua kekekalan, neraka dan surga yang kekal. Nah, untuk memperoleh kedua ini saudaraku, ditentukan waktu kita masih ada di muka bumi ini. Dan kita telah menerima jaminan keselamatan ini saudaraku, lewat Yesus Kristus. Nah, jaminan keselamatan ini kita telah terima dan pertahankan itu sampai benar-benar Tuhan memanggil kita saudaraku. Sebab orang yang telah menyeberang dari dosa menuju kepada kebenaran itu, dikatakan firman Tuhan bahwa dia tidak akan masuk lagi dalam kubangan dosa, hidup bermain-main dengan dosa lagi. Enggak saudaraku, dia menyadari bahwa hidupnya telah ditebus. Nah, oleh sebab itu dia seharusnya menghambakan diri totalitas hidupnya dengan Tuhan. Siapa yang menebus dia? Nah, oleh sebab itu dia harus menghambakan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhannya, sebagai tuannya di dalam kehidupannya. Dulu Tuhan kita adalah kegelapan, Tuhan kita adalah setan yang yaitu menjadi Tuhan kita. Kita diperhamba, diperbudak oleh dosa. Tetapi lewat jembatan itu, lewat Yesus Kristus itu sebagai perantara, kita telah menuju kepada jalan kebenaran itu dan kita beralih kepada Tuhan. Dulu setan, sekarang kepada kebenaran, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, mari tetap pertahankan iman dalam kehidupan kita sampai Tuhan memanggil kita. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah datang buat kehidupan kami hari ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami untuk kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Sebab waktu kami melangkah keluar meninggalkan jalan kebenaran ini, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan kami semuanya. Hamba-Mu berdoa, siapapun Tuhan, siapapun yang mendengarkan daripada pesan firman Tuhan hari ini, kuatkan kami semuanya dalam penderitaan kami, di dalam kami di lembah hari-hari ini. Kuatkan kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan yang baru mengalir di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit hari ini, aku melepaskan kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Engkau pulih, engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang lagi sedang bermasalah dengan keuangan, dengan pekerjaanmu hari-hari ini, terima daripada pelepasan daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pemulihan di segi ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dipulihkan ekonomimu, engkau diberkati lagi dalam rumah tanggamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya anugerah-Mu bekerja buat kami semuanya. Menyerahkan hidup kami hari ini, bila sepanjang hari ini kami dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak, Ibu, Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak, Ibu, Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.